Kebaikan yang kita terima dari seseorang terkadang memang tak akan mudah dilupakan. Walau orang yang memberi kebaikan memang benar ikhlas tanpa mengharap imbalan. Dan terkadang dari hal tersebut bisa merubah seseorang mencintai karena kebaikannya. Dari kisah yang berlatar di kota London ini, kita akan ditunjukkan beberapa adegan yang cukup menyedihkan tentang perjuangan untuk mendapatkan cinta. Film yang akan saya alur ini bergenre drama romantis berjudul Jin Mahi yang dirilis tahun 2022. Saya Oktaviana akan berusaha menyampaikan cerita film ini dengan sopan, detail, dan mudah dipahami. Selamat datang kembali di channel Bangs Film. Mari kita sikat alur filmnya. Film diawali dengan adegan di mana seorang psikiater, sebut saja Dr. Rena, akan menerima seorang pasien. Walau jam kerjanya hampir selesai, tapi Dr. Rena masih mempersilahkan satu pasien lagi menemuinya. Pria ini bernama Hari. Hari dianjurkan seorang dokter lainnya untuk menemui Dr. Rena dalam masalahnya. Hari pun tak tahu mengapa, di mana ini hanya urusan cinta, tapi dia malah dikirimkan ke seorang psikiater. Singkat ceritanya, Hari pun mulai menceritakan kisahnya dengan seorang gadis. Wanita ini bernama Lado. Lado adalah seorang wanita mandiri yang bekerja sebagai kurir makanan di London. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya Lado bekerja, karena dia akan mengundurkan diri dari pekerjaannya dan ingin pulang kembali ke India. Lalu, saat Lado mengendarai motornya sambil berbicara lewat handphone, hampir saja dia tertabrak sebuah mobil yang dikendarai seorang pria. Ya, pria ini adalah Hari. Dan disinilah pertama kali mereka bertemu, tapi dalam keadaan yang kurang baik. Setelah kejadian itu, Lado terus-menerus memarahi Hari. Tapi sepertinya Hari tidak mempedulikannya. Bahkan, Hari meninggalkan Lado dengan ocehannya begitu saja. Sementara di tempat lain, ada seorang gadis bernama Sabrin. Sabrin adalah gadis yang akan dijodohkan ke Hari oleh keluarganya. Karena perjodohan ini, Sabrin pun menjadi agak kaku dengan Hari. Tapi sang nenek dari Sabrin meyakini Sabrin untuk mencoba mendekati Hari dengan menghubunginya. Tapi ternyata Hari yang dihubungi sedang duduk tepat di sisi sebuah jembatan. Terlihat Hari sedang memiliki sebuah masalah, di mana ayahnya menginginkan Hari supaya menjadi seorang pengusaha. Tapi Hari menginginkan dirinya menjadi seorang fotografer. Selain itu, Hari tidak ingin dijodohkan dengan Sabrin karena dia tidak mencintainya. Dan karena ucapan ayah Hari yang telah menyakitinya, Hari pun berencana bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan itu. Dan kebetulan, Lado melihat Hari yang sedang duduk di sisi jembatan. Dengan spontannya Lado berniat mencegah tindakan Hari tersebut. Karena Lado berpikir Hari berniat bunuh diri karena tindakannya memarahi Hari sebelumnya. Tapi sialnya, Lado malah mendorong Hari yang membuatnya jatuh ke sungai itu. Beruntungnya, Hari masih bisa diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu juga datang seorang pria menyamar sebagai dokter, yang kebetulan Bali juga adalah sahabat dari Hari. Dan karena kedatangan dokter gadungan itu, seketika Lado pun pergi karena takut dirinya terjerat masalah.
Karena Hari tak ingin dijodohkan, dia pun berencana kembali ke India. Tapi baru saja Hari melangkah keluar, tiba-tiba beberapa polisi mencari Hari yang mendapatkan laporan dari Lado karena Hari telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu mencoba tindakan bunuh diri. Dan Hari pun harus membayar sejumlah denda karena pelanggarannya tersebut. Dan di tempat lain, di mana Lado sedang ribut dengan pemilik kontrakan, karena ibu kontrakan selalu memarahinya tanpa alasan yang jelas. Dan kebetulan, Hari bertemu kembali dengan Lado. Seketika Hari pun mengajak Lado pergi. Dan tanpa disadari, Lado pun mengiyakan ajakan Hari tersebut. Di sepanjang jalan, Lado terus mengomel karena kesal dengan ibu kontrakannya. Bahkan, Lado pun diusir dari kontrakannya. Dan tiba-tiba saja, Lado baru menyadari kalau pria yang diboncenginya adalah Hari. Di sini, Hari mempertanyakan mengapa Lado melaporkan tindakan percobaan bunuh dirinya ke polisi. Dan karena hal itu, Hari dikenai denda 25.000 pound sterling. Sedangkan saat ini, Hari tidak memiliki uang karena sedang bersih tegang dengan ayahnya. Hingga di malam hari, akhirnya Lado bersedia membantu Hari supaya terbebas dari denda yang akan menjeratnya. Esok harinya, Hari pun kaget karena ada Lado di rumahnya. Ternyata Bali yang telah mengajaknya ke apartemen Hari tersebut. Bali tahu maksud Lado datang ke tempatnya karena berniat membantu Hari dalam masalahnya. Dan jika Lado pergi dari apartemennya, otomatis Hari akan membayar denda yang cukup besar ke pihak berwajib. Akhirnya, setelah Hari memahami, Hari mengizinkan Lado tinggal bersamanya beberapa hari sampai masalahnya selesai. Mereka pun mendatangi instansi terkait untuk mengurus masalah laporan Lado tersebut. Dari pihak yang berwenang bersedia membebaskan Hari dari jeratan dendanya. Asalkan Hari dan Lado kembali ke kantor itu bulan depan untuk mendapatkan surat pernyataan resminya. Dan karena saat ini Lado sudah tidak memiliki tempat tinggal, dengan terpaksa Hari bersedia mengizinkan Lado tinggal di apartemennya sebelum Lado kembali ke India. Esok harinya, ayah dan kakek Hari pun menemui Hari di apartemennya, di mana mereka mengingatkan kembali Hari akan perjodohannya dengan Sabrin. Tapi di sela obrolan serius itu, tiba-tiba saja Lado muncul yang langsung membuat orang tua Hari kaget. Dan singkat ceritanya, setelah pembicaraan serius mereka berakhir, mereka pun keluar dari apartemen Hari. Di suatu malam, Hari dan Lado pun ada satu kesempatan bersama, di mana Lado juga mengetahui tentang permasalahan Hari yang tak ingin dijodohkan. Lalu, Lado pun memberitahu sebuah cara supaya bisa sedikit meringankan beban Hari, yaitu di mana mereka menaiki ke sisi sebuah atap apartemen dan memohon supaya keinginan Hari bisa terpenuhi. Setelahnya, tiba-tiba saja keajaiban terjadi, di mana Hari mendapatkan pesan dari Sabrin, di mana isi pesan itu Sabrin berharap tidak membebankannya. Seketika Hari pun bahagia, karena menganggap Sabrin juga mengetahui kalau Hari tidak ingin dijodohkan. Setelah malam itu, mereka berdua pun terlihat semakin dekat, hingga akhirnya Hari dan Lado kembali lagi ke pihak berwajib untuk menyelesaikan semua segala urusan yang mereka alami sebelumnya.
Sesuai perjanjian, setelah urusan Hari selesai, Lado pun akan segera kembali ke India. Terlihat Hari sepertinya acuh saat Lado akan pergi. Tapi sebelum pergi, Lado mengatakan, suatu saat Hari akan mencari Lado, tapi dia tidak akan menemukannya. Setelah Lado pergi, Hari baru merasakan suasana sepinya. Dan tak berselang lama, suara ketukan pintu pun terdengar. Dan Hari berharap kalau Lado akan kembali. Tapi setelah membuka pintu, ternyata Sabrin dan keluarganya datang, yang juga ditemani orang tua Hari. Di sini, maksud kedatangan mereka adalah untuk memastikan perjodohan Hari dan Sabrin. Tapi, saat sebelum Hari memasukkan sebuah cincin ke jari Sabrin, dia pun teringat dengan Lado dan seketika membatalkan pertunangan tersebut. Hari pun berlari untuk menyusul dan menjemput Lado. Tapi sayangnya, di sebuah stasiun, Hari melihat Lado dihampiri seorang pria yang terlihat begitu dekat dengan Lado. Seketika hati Hari pun merasa kecewa. Begitu pula Sabrin yang merasa kecewa karena pertunangannya dibatalkan Hari secara sepihak. Tapi Hari tidak menyerah. Dia pun mencari tahu di mana Lado berada dan berusaha akan menemuinya. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Tapi di situ juga ada seorang pria yang pernah bertemu dengan Lado di sebuah stasiun beberapa hari yang lalu. Pria ini bernama Pinder. Pinder adalah seorang penulis romantis, di mana tulisan dan ucapannya dapat membuat orang melayang-layang. Di malam hari, saat Lado menari dengan teman dan kerabatnya, Hari mencoba mendekatinya. Tapi Pinder melihat maksud Hari tersebut. Dan sebagai sesama lelaki, Pinder pun mengajak Hari keluar untuk berbicara dengannya. Di sini, kedua pria itu saling mengingatkan untuk menjauhi Lado. Bahkan, mereka juga sampai saling memanasi satu dengan lainnya. Dan sepertinya, dari kedua pria ini tak ada yang mau mengalah untuk meninggalkan Lado. Di malam harinya, Hari semakin panas dengan kedekatan Lado dan Pinder. Sampai dia tak sadar sudah menegak beberapa gelas minumannya. Setelahnya, ternyata Hari naik ke atas loteng sebuah rumah, di mana saat itu Hari menyatakan cintanya pada Lado. Dan perasaan itu baru disadari Hari saat Lado meninggalkannya. Karena merasa malu atas tindakan Hari, Lado pun meminta Hari untuk turun. Baru dia akan memberitahu jawabannya. Di sini, Hari meyakinkan Lado kalau dia benar-benar mencintainya dan ingin mengajaknya kembali ke London. Karena Lado merasa semakin dipermalukan, tiba-tiba saja Lado langsung menampar Hari di tempat itu. Dan karena hal itu pun Hari merasa kecewa dan pergi. Dan saat di jalan, karena kurangnya konsentrasi, tiba-tiba Hari menabrak sebuah mobil dan terjadilah sebuah kecelakaan. Mendengar kabar musibah tersebut, Lado pun mendatangi rumah sakit. Tapi ada juga Sabrin di rumah sakit itu. Sabrin merasa kesal dengan Lado karena menganggap Lado telah mempermainkan Hari. Paling tidak, Lado masih beruntung karena dicintai Hari. Dan Sabrin akan mengalah demi kebaikan Hari. Dan karena terlalu kesalnya, Sabrin pun mengusir Lado dari rumah sakit itu. Setelah operasi selesai, dokter pun mengabari kalau Hari kini mengalami koma untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Bali dan Sabrin mencoba menemani,
dan menghibur Hari selama Hari dalam masa komanya. Hingga 2 bulan kemudian, tiba-tiba saja dokter memanggil Sabrin dan Bali karena Hari memanggil-manggil nama seseorang. Dan saat mereka menghampiri Hari, betapa kecewanya Sabrin karena nama wanita yang dipanggil Hari adalah Lado. Dan dokter pun menyarankan untuk membawa Lado ke Hari demi kesembuhannya. Hingga beberapa hari kemudian, Lado pun tiba menemui Hari yang masih dalam keadaan koma. Lado juga berusaha menghibur Hari, walau sepertinya Lado juga memiliki kesedihan lainnya. Hingga akhirnya Lado berpamitan pada Hari karena sepertinya dia tidak akan bisa menemaninya kembali. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Hari kembali sadar. Ayah Hari berusaha mencoba memulihkan memori Hari anaknya tersebut. Tapi yang dipedulikan Hari adalah ingin bertemu dengan Lado seorang. Hingga suatu saat, Lado pun datang kembali menemui Hari yang kini telah sadar. Terlihat Hari merasa bahagia dengan kedatangan Lado. Walau Sabrin sempat datang juga ke ruangan Hari, tapi Hari lebih mempedulikan Lado saat itu, hingga membuat hati Sabrin semakin sedih. Kini Hari sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke apartemennya. Dan saat Hari duduk sendiri, datang Sabrin yang mencoba mendekatinya. Hari masih kesal kepada Sabrin yang masih saja terus mengejarnya. Tapi ternyata maksud Sabrin menemui Hari adalah kalau kini dirinya juga telah mendukung cinta Hari ke Lado. Dan Sabrin pun rela melepaskan cintanya. Beberapa hari kemudian, Hari pun membawa Lado ke rumah orang tuanya, di mana maksud Hari ingin meminta restu ayah dan kakeknya. Tapi sepertinya Hari akan membicarakan hal itu langsung ke orang tuanya tanpa Lado, karena Lado masih belum siap bertemu dengan orang tua Hari. Di depan rumah, Hari pun langsung meminta restu ke ayahnya. Walau terlihat ayah Hari kurang setuju dengan keputusan anaknya tersebut, tapi kakeknya malah merestui hubungan mereka. Dan setelah mendapatkan restu, betapa bahagianya mereka berdua. Hari pernikahan pun tiba, tapi Sabrin masih terus di sisi Hari untuk menemaninya. Bahkan Sabrin salah satu wanita yang memperhatikan Hari untuk kesembuhannya. Dan akhirnya, keluarga mereka pun siap berangkat untuk menikahkan Hari dan Lado. Walau wajah-wajah mereka yang akan mengantar Hari terlihat merasa sedih dan kasihan terhadap Hari. Hari pun datang lebih dulu di Gurdwara untuk menikah dengan Lado. Berjam-jam waktu berlalu, tapi sepertinya Lado tidak datang di hari pernikahannya. Terlihat Hari masih menunggu dan berharap kedatangan Lado. Hingga akhirnya ayah Hari tak tega melihat anaknya dengan keadaan tersebut. Bali pun mengingatkan Hari kalau mungkin saja Lado tidak akan datang. Tapi salahnya Bali adalah mengatakan mungkin saja Lado lebih mencintai Pinder dan mengetahui kalau Hari akan kehilangan cintanya. Ia pun pergi seperti orang gila hendak menemui Lado. Bahkan Hari pergi ke India demi Lado. Setibanya di India, Hari melihat ada suatu acara pernikahan di tempat itu. Dan ternyata sang pengantin pria tak lain adalah Pinder. Dan karena Pinder tak mau dituduh Hari menikahi Lado, Pinder pun mengajak masuk dan memberitahu calon istrinya ke Hari.
Dan pengantin wanita yang akan dinikahi Pinder ternyata gadis lain dan bukan Lado. Setelahnya, Pinder pun mengajak Hari dan keluarganya ke rumah Lado. Dan terlihat ada kakek nenek Lado di rumah itu. Dan akhirnya, Pinder pun memberitahu semua kebenarannya pada Hari. Jadi sebenarnya, selama ini Lado mengalami suatu penyakit tumor otak. Dan sudah sebulan yang lalu Lado telah meninggal dunia. Sontak mendengar cerita Pinder itu, Hari pun tak mempercayainya. Karena Sabrin tahu saat Lado datang menjenguknya ke rumah sakit. Dan Sabrin pun menjelaskan di mana saat Hari merasa ada Lado di dekatnya. Sabrin tahu kalau Hari sedang berhalusinasi. Itu sebabnya Sabrin merasa sedih saat Hari tak mempedulikannya. Hal itu pun sudah diketahui keluarga Hari sebelumnya, di mana dokter pernah menjelaskan setelah Hari sadar, dia akan terus berhalusinasi dengan Lado. Dan dokter meminta pada keluarga Hari supaya Hari mengetahui sendiri hal yang sebenarnya. Karena bila dipaksakan dengan keadaan, itu akan semakin membuat Hari mengalami gangguan kejiwaan yang lebih berat. Dan saat Hari hendak meminta restu orang tuanya, kakek dan ayah Hari pun menyadari kalau Hari hanya sedang sendirian dan berhalusinasi. Itu sebabnya yang membuat ayah Hari sedih, bukan karena tidak merestui hubungan mereka, tapi karena keadaan Hari tersebut. Dan fakta lainnya adalah ternyata Lado juga mencintai Hari. Tapi karena Lado merasa tak punya cukup waktu untuk Hari, itu sebabnya dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya ke Hari. Setelahnya, seketika Hari ingat akan ucapan Lado, di mana Hari akan mengejarnya dan mencari 1000 alasan untuk menemuinya. Tapi Hari tak akan pernah bertemu dengan Lado. Kita kembali lagi ke scene awal. Mendengar kisah Hari tersebut, Dokter Rena pun ikut merasa sedih. Selain karena kisah cintanya, tapi juga karena keadaan Hari saat ini yang masih saja berhalusinasi dengan Lado. Bahkan Hari berhalusinasi akan menemui Lado di suatu tempat hari ini. Setibanya di tempat yang dimaksud Hari, Hari pun bersikap seolah Lado ada di sampingnya, di mana ternyata Hari hanya duduk dan berbicara sendiri di tempat itu. Kisah cinta Hari dan Lado memang membuat cinta gila, tapi bukan berarti seperti Hari yang benar-benar membuatnya gangguan jiwa. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Buat kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis, gak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.